wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini kita mau belajar pelajaran fikih ya, teman-teman. Iya, Silakan Bu. semua bukunya dibuka halaman 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan. Ada yang sudah membaca di rumah sebelumnya? Sudah. Nah, mengenai pernikahan ini sebelumnya mau ditanya nih sama Bu Guru. Ada yang tahu nggak pernikahan itu apa ya? Berpasangan pokoknya. Berpasangan boleh. Nah, jadi dikasih tahu ya, pernikahan itu adalah termasuk sunatullah. Jadi pernikahan itu tidak dilakukan manusia saja, tetapi juga dilakukan oleh hewan, dilakukan oleh tumbuhan dan yang lainnya yang diciptakan oleh Allah. Nah, sedangkan nih menurut bahasa atau menurut syarak, ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Oke, belum tahu, mau dikasih tahu. Kalau menurut syarak, pernikahan itu adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan. Nah, serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga atau membangun rumah tangga seperti itu. Nah, sedangkan menurut bahasa menikah atau pernikahan itu mempunyai arti kumpul. Berasal dari kata al-jumu dan juga al-adamu, teman-teman. Nah, ini berarti kumpul atau berhubungan suami istri. Nah, sekarang itu tadi pengertian tentang menikah. Siapa yang mau bertanya coba angkat tangan. Bu, hukum nikah apa? Oke, hukum nikah. Ini baru kita bahas hukum menikah. Hukumnya, siapa yang sudah tahu hukum menikah itu kira-kira apa ya? Sunnah. Sunnah, boleh. Apalagi ada yang tahu? Wajib. Wajib. Nah, jadi teman-teman, hukumnya menikah itu tidak hanya satu saja, tidak hanya sunnah atau tidak hanya wajib saja, tetapi para ulama itu mengatakan hukum menikah itu ada beberapa hukum. Ada yang wajib, ada yang dianjurkan atau mustahab, ada yang makruh, dan ada juga yang haram loh teman-teman ternyata. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, wajib. Menikah itu menjadi wajib ketika seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, dan dia itu mempunyai kekhawatiran pada dirinya kalau dia itu nanti akan terjerumus kepada perzinahan. Jadi dalam lingkup ini menikah itu menjadi wajib. Nah, yang kedua, selain wajib ada lagi, apalagi tadi yang Ibu sebutkan? Makruh. Pinter, hebat. Yang kedua ada makruh. Nah, hukum menikah menjadi makruh ini ketika seseorang itu belum berkeinginan menikah dan dia itu juga belum mampu untuk menafkahi dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini hukum menikah menjadi makruh. Selanjutnya apalagi tadi yang sudah Ibu sebutkan selain wajib dan makruh? Sunnah atau mustahab. Mustahab di sini memiliki arti dianjurkan. Nah, jadi teman-teman, menikah itu juga memiliki hukum mustahab. Dikatakan memiliki hukum mustahab itu ketika seseorang itu yang ingin berhasrat namun dia itu khawatir terjerumus pada perzinahan. Nah, dalam kasus ini menikah hukumnya menjadi mustahab. Nah, yang terakhir apa tadi? Hukumnya adalah haram. Nah, iya, hukumnya haram. Menikah menjadi haram ketika seseorang itu mempunyai tujuan menikah dengan maksud dia itu ingin melalaikan istrinya atau melalaikan tanggung jawabnya. Nah, seperti tanggung jawab lahir maupun batin. Jadi menikah itu menjadi hukumnya haram. Namun ada yang tahu hukum asli menikah itu apa? Makruh, Bu. Nah, tadi belum dijelaskan sama Ibu ya. Nah, jadi hukum menikah itu pada dasarnya adalah mubah.
Nah, hukumnya adalah apa teman-teman? Mubah. Jadi, hukum menikah itu aslinya adalah hukum dasarnya adalah mubah atau boleh. Nah, yang menjadi dasar hukum pernikahan yaitu orang-orang yang tidak mempunyai alasan-alasan yang mewajibkan menikah dan juga mengharamkannya. Itu nanti menjadi mubah. Dasarnya menikah itu hukumnya adalah mubah. Ya, sampai pengertian pernikahan dan juga hukum pernikahan ada yang mau bertanya? Tidak. Belum ada. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah tentang tujuan. Teman-teman ada yang tahu nggak ya tujuan menikah itu kira-kira apa? Mendapat pahala. Mendapat pahala, boleh. Apa lagi? Berkeluarga. Berkeluarga, boleh. Pinter. Nah, jadi tujuan menikah itu untuk satu, memperoleh ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Jadi misalkan nih ya, kita punya pasangan yang kita cintai dan juga pasangan yang mencintai kita. Kira-kira hidup kita akan tenang apa enggak, teman-teman? Iya. Iya, bisa tenang. Jadi ya pokoknya bisa mendapat ketenangan. Atau biasanya itu disebut dengan sakinah. Nah, yang kedua, tujuan menikah itu biar mempunyai atau memperoleh rasa cinta dan juga sayang. Atau biasanya disebut dengan mawadah warahmah. Nah, makanya biasanya itu captionnya orang-orang kalau yang menikah itu kalau diupload semoga sakinah, mawadah dan warahmah. Biar bisa dapat ketenangan hidup, biar dapat rasa cinta dan juga rasa sayang. Hebat. Nah, selanjutnya tujuan menikah itu adalah biar punya keturunan yang sah. Nah, ada lagi tujuan menikah itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Hebat. Ini adalah tujuan utama menikah itu untuk beribadah. Nah, jadi kita menikah itu boleh kita atur niat kita, boleh kita tata untuk ibadah kepada Allah. Kalau menikah, kita misalkan nantinya akan menikah dan diniatkan beribadah kepada Allah, insya Allah pernikahan kita akan diberkahi. Iya, jadi dalam pernikahan yang sudah diserahkan kepada Allah, niat awalnya untuk beribadah, insya Allah kita akan mendapat kemudahan dalam berumah tangga. Hebat. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang tujuan pernikahan? Tidak, belum ada ya. Yang terakhir kita bahas tentang hikmah. Kira-kira hikmah pernikahan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Belum tahu? Belum. Nah, dikasih tahu ya. Jadi hikmahnya itu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang diridhoi Allah. Kebutuhan biologi. Jadi setiap manusia tuh punya kebutuhan biologis, teman-teman. Nah, coba bayangkan ketika setiap orang punya kebutuhan biologis dan ketika kita sudah siap, kita sudah mantap, tapi kita belum melakukan pernikahan, kira-kira nanti akan terjerumus ke dalam hal apa, teman-teman? Zina. Hebat. Nah, jadi kalau misalkan sudah siap, sudah mantap, sudah dipertemukan oleh seseorang yang misalkan kita cintai atau mencintai kita, maka kita dianjurkan untuk apa tadi? Menikah. Nah, biar diridhoi oleh Allah, mendapat kebutuhan biologisnya itu dengan cara yang diridhoi Allah. Nah, yang selanjutnya, hikmah menikah itu adalah menjalin hubungan silaturahmi. Nah, nanti ketika menikah, kira-kira itu ada dua keluarga yang dipersatukan, teman-teman. Misalkan kita mau menikah, kita punya pasangan. Nah, itu akan menjalin silaturahmi antara keluarga kita dan juga keluarga pasangan kita. Nah, itu tadi hikmahnya. Terus juga melalui pernikahan suami istri itu bisa memupuk rasa tanggung jawab.
Jadi dari sini kita bisa belajar bertanggung jawab. Tanggung jawabnya istri itu apa? Tanggung jawabnya suami itu apa? Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira dengan menikah itu kita bisa terjauh atau bisa menjauhkan diri kita dari hal perzinahan. Misalkan nih, apa sih yang teman-teman tahu? Hal yang mendekati perzinahan itu kira-kira apa saja? Pacaran kali, Bu. Pacaran, iya, apalagi? Nah, Nggak tahu. ya pacaran itu juga termasuk yang mendekati perzinahan. Kita mungkin ada ya sekarang istilahnya pacaran syariah atau pacaran dalam islami. Dalam bahasa anak sekarang itu seperti itu, atau TTM. Tapi kegiatan di dalamnya itu kita ada chatting, kita ada teleponan, atau kita bertemu dengan lawan jenis, atau yang biasa dikatakan berdua-duaan. Nah, itu juga akan mendekati apa namanya? Zina. Perzinahan. Nah, jadi teman-teman, kita harus bisa membentengi diri kita, harus bisa menghindarkan diri kita dari perlakuan yang mendekati perzinahan. Nah, harus bisa membentengi. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang apa saja? Yang pertama, pernikahan, pengertian pernikahan. Terus yang kedua, hukum. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, hikmah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, teman-teman semua sudah paham yang tadi dijelaskan oleh Bu Guru? Insyaallah. Nah, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Oke. Teman-teman, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wasiat dan juga warisan. Teman-teman tetap semangat, belajarnya yang hebat. Jangan lupa belajar di rumah. Teman-teman siap? Siap. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Fatihah bersama. Bibarokatil Fatihah. Amin, amin, dan amin. Terima kasih teman-teman. Semoga yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.